Jazakumullah. Eh, Cek sound, suara saya terdengar, Bu Lela? Insya Allah terdengar saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian mohon izin juga saya boleh share screen ya, biar kita bisa lebih efektif 1 jam ini dengan pembahasan yang prioritas terhadap eh, optimalisasi ibadah kita dengan Al-Quran di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Hormat dan takdim kami persembahkan kepada keluarga besar pimpinan wilayah Jawa Barat ya Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan kali ini moga-moga silaturahim kita walaupun dengan virtual tapi pada hakikatnya tidak pernah menghalangi rahmat dan juga kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah akan selalu membersamai kita, baik dalam suka dan duka, dalam dakwah kita. Moga-moga dengan kebersamaan kita di Salimah ini, maka ini adalah bagian dari salah satu kebajikan amal yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beramal agar Allah yang melihat amal kita, maka kesempatan kali ini, ya Allah tolong saksikan bahwa amal kita lakukan karena dalam rangka mencari ridho Allah dan untuk menegakkan syiar agamanya Allah. Dan juga Rasulullah menyaksikan amal kita dan ya Allah tolong jadikan langkah-langkah kita di Salimah ini adalah langkah-langkah dalam ittiba mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah dengan jalan ini, maka ya Allah moga-moga Allah pun akan memuliakan kita dengan jalan dakwah ini. Kemudian juga wal mu'minun, orang-orang beriman menyaksikan amal kita. Ya berharap inilah amal kita yang akan menjadi jejak-jejak keteladanan yang akan kita warisi untuk anak keturunan kita. Dan 10 hari terakhir menjelang Ramadan adalah salah satu dari perangkat amal kebaikan yang akan serius kita tunjukkan bahwa kita menjadi para pemenang. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bahwa kemenangan di bulan Ramadan tidak hanya kemenangan buat kita, tapi kemenangan di bulan Ramadan juga memiliki visi dan misi kemenangan yang akan kita raih bersama dengan keluarga kita. Dan seperti yang ditetapkan oleh syiar Salimah bahwa bulan Ramadan adalah momentum untuk ketahanan keluarga, maka kita akan tunjukkan optimalisasi ibadah kita sampai nanti akhir Ramadan benar-benar momentum kebersamaan dengan keluarga sebagai kunci kita meraih kemenangan. Kenapa demikian? Karena kalau akhwat dan muslimat serta rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan surat Al-Baqarah ayat 187, Allah menyebutkan ayat tentang Ramadan diawali dengan ketakwaan secara personal, yaitu diri kita sendiri. Ya, dimulai dengan ibadah saum.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dimulai dengan ibadah personal yaitu shaum. Karena shaum adalah ibadah antara kita direct langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ayat tentang Ramadan ditutup surat Al-Baqarah ayat 187. Yaitu apa? Tidak lagi Allah menyebutkan ibadah personal, tapi ketakwaan itu harus diraih bersama dengan ketahanan keluarga. Karena di ayat 187 Allah menyebutkan sudah berbicara tentang ketahanan keluarga, yaitu ohilalakum lailatus syam, dihalalkan bagi kalian di malam-malam Ramadan. Untuk apa? Untuk menguatkan ketahanan keluarga, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian para suami adalah pakaian buat istri, istri adalah pakaian buat suami, dan kita tahu yang namanya pakaian fungsinya tidak hanya identitas, tapi yang namanya pakaian memberikan kehangatan, memberikan kenyamanan, menutup aib. Ya, ini semua Allah minta untuk kita ingatkan keluarga kita harus menjadi keluarga yang memiliki ketahanan. Karena penutup ayat 187, kalau udah bicara tentang ketahanan keluarga, baru kamu nanti bisa iktikaf, kamu bisa meraih banyak kebaikan, dan kamu bisa meraih la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti yang menjadi visi dan misi kita, agar kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, dan kita pun akan menjadikan keluarga kita yang bertakwa. Dan semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, syahrul mujahadah, bulan latihan, bulan kesungguh-sungguhan. Ayo buktikan kalau tidak hanya kita yang ingin menjadi orang yang bertakwa, tapi juga keluarga kita akan menjadikan keluarga yang bertakwa. Karena hakikat ketakwaan itu adalah nanti kita akan memboyong semua keluarga kita masuk ke dalam surga. Dan semua itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, di dalam Al-Quran. Ya. Kita tahu bahwa awalnya manusia itu kan tinggalnya di surga, yaitu surga Firdaus, itulah Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Tapi kemudian ketika Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi, seperti sekarang kita ada di bumi, Allah mengingatkan, ketika kamu di bumi, kamu jangan main-main. Di bumi ini kamu nggak lama. Karena di bumi ini adalah momen kamu harus mempersiapkan kembali ke kampung halaman kamu di surga, yaitu surga Firdaus. Tapi sebelum kamu masuk surga Firdaus, kamu harus melintasi dulu nih proses di akhirat. Dari padang mahsyar, hisab, mizan, kemudian asirat, baru masuk ke lobi surga, yaitu surga Aden, surga yang paling rendah. Ternyata apa? Ketika kamu akan memasuki surga Aden, yaitu lobi surga, maaf, pintu surga itu tidak terbuka kecuali bagi orang-orang yang sudah bertemu dengan pasangannya. Jadi para jombloan dan jomblowati, maaf, nggak bisa masuk ke dalam surga. Ya, pintu surga tertutup untuk mereka. Lalu gimana caranya orang-orang beriman ketika akan masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan? Karena alam akhirat adalah alam akibat, maka bagaimana caranya kamu mendapatkan pasangan tergantung apa yang kamu siapkan selama di bumi ini. Dengan demikian kamu akan mendapatkan jodoh kamu nanti di akhirat tergantung apa yang kamu lakukan di bumi ini. Dan proses bertemu dengan jodoh yaitu di padang mahsyar. Gimana cara ketemu jodohnya? Ada yang ketemu jodohnya dengan cara CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Siapa yang dipertemukan dengan CLBK-nya untuk masuk ke dalam surga? Mereka yang waktu di bumi sekarang ini menjadikan suami istri, rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang ya dalam kehidupannya. Siapa yang menjadikan rumah tangga sebagai ibadah yang paling panjang, maka di padang mahsyar dia akan dipertemukan dengan pasangannya melalui CLBK. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW
Ya, menunggu di padang mahsyar, menunggu di lobi surga. Karena kalau hadis itu cukup panjang, jadi Rasulullah SAW diminta oleh Allah kan untuk membuka pintu surga. Tapi begitu Rasulullah membuka pintu surga, Rasulullah nggak langsung masuk surga. Rasulullah menunggu di tepian surga. Karena Rasulullah menunggu umatnya, maka umat Nabi Muhammad dipercepat prosesnya karena biar nabinya tidak menunggu lama. Namun karena masuk surganya harus berpasangan, maka umat Nabi Muhammad dimudahkan proses bertemu dengan pasangan melalui yang pertama CLBK. Itulah sabda Rasulullah dengan mengatakan hadits kutsinya Allah, yaitu Allah berfirman, Ainal mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena aku? Adilluhum, ayo semuanya ngumpul. Maka suami istri yang waktu di dunia mencintai karena Allah, beribadah karena Allah dalam kehidupan di rumah tangganya ini dipertemukanlah dengan cara CLBK. Nah, sedangkan ada kalanya di bumi nih, ya Allah kurang apa solehnya laki-lakinya, kurang apa solehnya suaminya. Tapi ternyata dia mendapatkan istri yang nusyus, yang durhaka, yang malah jadi pelakor, yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Dan si laki-laki yang soleh ini akhirnya menjadi korban kezaliman si istri yang durhaka. Kemudian ada juga kurang apa solihahnya seorang istri. Suaminya tergoda dengan pelakor yang akhirnya menjadi keretakan dalam rumah tangga. Bisa jadi yang namanya keretakan dalam rumah tangga ada korban, ada pelaku. Jangan tanya si pelaku. Pelaku dia akan ditanya nanti di akhirat. Boro-boro dia masuk ke dalam surga. Bisa jadi dia nyangkut di jembatan as-sirat. Karena jembatan as-sirat dijaga oleh dua amal. Pertama amal amanah sama amal silaturahim. Siapa yang tidak amanah akan ditarik. Suami-suami yang meninggalkan istrinya. Istri-istri yang meninggalkan suaminya. Bapak-bapak yang meninggalkan anaknya. Ibu-ibu yang meninggalkan anaknya. Anak-anak yang meninggalkan kedua orang tuanya. Yang tidak amanah itu akan ditarik. Ya, kemudian pahala yang kedua kan adalah silaturahim. Gara-gara tidak amanah akan memutuskan silaturahim. Dia akan digantung di satu jembatan namanya Al-A'raf. Ya, ada di atas jembatan As-Sirat. Jangan tanya para pelaku. Babnya adalah para korban. Ada suami-suami yang menjadi korban keretakan rumah tangga. Istri-istri yang menjadi keretakan dalam rumah tangga sebagai korban. Atau pemuda-pemudi yang dia meninggal solih dan solihah tapi belum menikah. Allah gak akan biarkan mereka para jombloan dan jomblowati di bumi dan mereka orang yang solih dan soliha akan masuk ke dalam sorga. Kok gak dapat jodoh? Jadi kayak jatuh lalu ketiban tangga. Enggak. Mereka yang para ahlul jannah akan dipertemukan oleh Allah di padang mahsyar dengan cara cinlok, cinta lokasi. Di padang mahsyar ini kita bertemu. Di mana cara ketemunya di padang mahsyar? Ada 7 golongan dalam hadisnya Rasulullah SAW. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar untuk ta'arufan, untuk ketemu, ta'arufan, baru dia dijodohkan. Imam yang adil, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu, mereka yang menahan diri dari zina, mereka yang menangis karena takut kepada Allah, mereka yang hatinya terpaut sama masjid, menghabiskan masa mudanya untuk beribadah, dan mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Mereka inilah yang akan dipertemukan dengan cara cinlok, ketemu dulu di kontestan-kontestan untuk masuk ke dalam surga, maka ta'arufan di situ dan siap-siap masuk ke dalam surga. Artinya apa? Allah mengingatkan, kamu kalau mau masuk surga nggak bisa egois. Kamu harus mempersiapkan diri menjadi pribadi yang takwa dan siapkan keluarga kamu. Ya karena masuk surga harus bersama dengan pasangan. Dan begitu kamu masuk ke dalam surga nih, udah ngumpul di surga, Allah nggak menyuruh kamu cuma jadi pengantin baru, cuma berduaan doang. Ayo, surga Aden adalah surga yang Allah berikan kesempatan reuni akbar dengan keluarga. Itulah surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai 25. Jannatu Aden. Surga Aden itu Allah minta, ayo reuni akbar. Dengan siapa? Man sholaha min abaihim, bapak-bapaknya, pasangannya, dan anak-anaknya. Dan itu disuruh untuk reuni akbar. Nah, Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan reuni akbar di surga dengan keluarga. Maka bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan mujahadah. Tunjukkan kualitas kamu di bulan Ramadan.
Ya, ini ayat-ayatnya. Karena bulan Ramadan, ayat tentang ketakwaan dimulai di ayat 183 tentang saum dan diakhiri ayat 187 tentang ketahanan keluarga. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan seperti ini, proses nuzulul Quran, kita nggak akan hanya mikirin diri sendiri. Kita akan mempersiapkan, ya Allah berarti untuk babak 10 hari terakhir menjelang Lailatul Qadar, tidak hanya aku yang mempersiapkan diriku, tapi juga keluargaku. Karena keluarga yang bertakwa berarti dia tidak egois, dia akan peduli dengan dirinya dan akan peduli dengan keluarganya. Ibu yang sukses adalah ibu yang mampu memboyong suami dan anak-anaknya masuk ke dalam surga. Dan itu adalah visi dan misi kita. Suami istri yang sukses adalah suami istri yang punya visi dan misi sehidup sesurga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kenapa momen ini adanya di bulan Ramadan? Karena semua mulianya segala sesuatu di bulan Ramadan kuncinya adalah gara-gara Al-Qur'an. Al-Qur'an ini yang membuat semua menjadi mulia. Ya, buktinya apa? Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, maka bulannya menjadi bulan yang mulia. Karena Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam itu dianggap menjadi malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu ya sebagai pemimpin para malaikat, Rohul Kudus. Dan nabi yang menerima Al-Qur'an adalah nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita ini, kenapa ada nuzulul Quran baik tanggal 17 maupun nanti nuzulul Quran di malam-malam ganjil yang akan kita kejar di Lailatul Qadar? Karena siapapun dari umat Nabi Muhammad yang ingin menjadi ahlul Quran, dialah yang akan disiapkan oleh Allah menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Jadi rekan-rekan sekalian, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa, keluarga yang bertakwa, sukses di bulan Ramadan ini, maka mau tidak mau baik kita maupun keluarga kita harus pegang dulu kunci kemuliaan, yaitu Al-Qur'an. Ya. Dan kenapa Allah pilih bulan Ramadan? Ya, karena sekali lagi enggak hanya Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan. Semua kitab suci Allah turunkan di bulan Ramadan. Tahu suhuf Nabi Ibrahim di bulan Ramadan. Taurat dan Injil di bulan Ramadan. Tapi yang dipilih menjadi yang terbaik dari 1000 bulan adalah bertepatan dengan Al-Qur'an yang diturunkan. Jadi gara-gara Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan untuk mempersiapkan diri kita menjadi mulia. Jadi mohon maaf kalau sampai bulan Ramadan keluarga kita tidak akrab dengan Al-Qur'an, cuman satu komentarnya, kebangetan. Ya, jangan ngomong kepingin menjadi keluarga yang mulia. Jangan ngomong kepingin jadi umat yang mulia. Kalau bulan Ramadan sendiri kita tidak mengakrabkan diri kita dan keluarga kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah teman-teman di pimpinan wilayah Jawa Barat memberikan sebuah momen dengan nuzulul Quran, kita tilawah bersama, khataman bersama, dan juga gerakan ya yang diminta dari Departemen Dakwah ya di pimpinan pusat untuk seluruh keluarga Indonesia menghatamkan Al-Quran. Karena itu tadi kita kepingin memantaskan diri, ya Allah, ya kita adalah bagian dari orang-orang keluarga umat yang kepingin ikut mulia dengan mulianya Al-Quran. Dan Allah serius loh, nggak hanya Al-Quran itu yang mulia, tapi sekali lagi siapapun di antara kita yang mengakrabkan diri dengan Al-Quran akan instan ikut menjadi mulia. Ya, contoh ketika nanti kita sudah masuk ke dalam surga, untuk menuju akses surga yang lebih tinggi, kata kuncinya Allah minta bacalah Al-Quran, naiklah. Baca, naiklah. Baca, naiklah. Karena akhir bacaanmu, itulah nanti akhir di mana surga kamu. Kemudian apa? Allah
menyuruh kita, kamu nggak cuman mulia sendiri, kamu tuh punya orang tua. Mohon maaf, kita-kita yang sebagai orang tua kan berusaha banget ya anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Tapi jangan egois. Cuman anaknya aja yang disuruh menghafal Quran, agar kita sebagai orang tua mereka diberikan mahkota oleh anak-anak kita. Terus orang tua kita mau dikasih apa? Ya sedangkan ketika kita ingin menghafal, ya Allah udah usia begini, nyoba sih ikhtiar menghafal, satu halaman kita hafal dengan cara bertahap. Begitu pindah ke halaman berikutnya, halamannya udah dihafal, ngeblank, hilang. Ya Allah gimana caranya? Allah berikan kesempatan. Kamu punya orang tua kan? Kamu kepingin memuliakan orang tua kamu juga kan? Maka kamu harus punya kunci, yaitu Al-Quran. Kalau kamu memang kesulitan dalam menghafal Al-Quran, Allah masih beri kesempatan untuk kamu memberikan mahkota untuk kedua orang tuamu. Caranya gimana? Ya ketika kita tidak mencukupkan diri hanya membaca, tapi kita melengkapinya dengan mengamalkan. Al-Quran menyuruh kita jujur, ya Allah aku akan berkata jujur. Al-Quran menyuruh kita menjaga kesucian, ya Allah aku akan selalu menjaga kesucian. Al-Quran menyuruh kita untuk menjaga amanah, ya Allah aku akan selalu menjaga amanah. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran dan melengkapi dengan mengamalkannya, maka nanti pada saat di akhirat Allah menyuruh kita ya berikan mahkota kepada kedua orang tuamu. Yang kinclongnya mahkota ini lebih menyinari matahari ya ketika menyinari rumah-rumah di muka bumi. Nah, jadi ya Allah, nggak cuman kita yang dimuliakan oleh Allah ketika kita mengamalkan Al-Quran, orang tua kita pun diberi kesempatan untuk diberikan mahkota oleh kita. Dan kita tahu Allah itu Rabbul Alamin, Khaliqul Alam, ya semesta alam, ya yang menciptakan semesta alam. Ya Allah, ya nggak selevel kita dengan Allah karena kita makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ayo kalau kamu akrab dengan surat cintanya Allah, dengan kalamullah Al-Qur'an, jangan takut. Allah menganggap kita seperti keluarganya Allah. Kita aja punya backingan orang penting, orang terkenal aja kita seneng, mudah urusan kita. Apalagi kalau backingan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, kenapa kok akhirnya Allah menyuruh kita untuk meraih kemuliaan Al-Quran dengan mengejar turunnya Al-Quran di malam-malam Lailatul Qadar. Ya, mencari ya di malam-malam ganjil datangnya Lailatul Qadar. Ya, karena kita tahu bahwa sampai Allah turunkan satu surat bernama Al-Qadar. Ya. Dan surat Al-Qadar ini adalah puncak kompetisi ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau kita ingin mulia dengan Al-Quran, kita ingin mulia dengan keluarga kita, ayo berarti kita bertahan kompetisi menjadikan event memperingati Al-Quran, gak hanya event 17 Ramadan, tapi event memperingati Al-Quran dengan bersemangat mengejar Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena kita tahu sebab mulianya malam ini nih sekali lagi karena turunnya Al-Quran. Maka malam itu diberi nama dengan pertama malam Asyaraf wal Azim, malam yang mulia, malam yang agung. Kenapa? Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran yang agung, maka malamnya menjadi malam yang agung. Yang kedua, malam ini juga disebut dengan At-Taqdir, malam tertulis takdir manusia sanatan. Juga disebut dengan Al-Qadar ini At-Taqdir adalah sempit. Kenapa? Karena malaikat akan turun ke bumi, yaitu malaikat Jibril. Ya, sehingga bumi ini terasa sempit ya sebab penuhnya bumi dengan para malaikat. Dan untuk itulah agar kita semuanya menjadi mulia di malam Lailatul Qadar, pada hakikatnya kita sekali lagi harus punya kunci agenda bersama dengan keluarga kita, yaitu Al-Quran. Gimana caranya? Kita kenal dulu, tahu dulu turunnya Al-Quran. Karena kenapa kita harus memperingati nuzul Quran itu 2 kali? Pertama tanggal 17, kedua di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan 2 sifatnya Allah. Pertama, dengan sifat Allah Aziz, Maha Perkasa.
Yang kedua, sifatnya Allah Rahim, Maha Penyayang. Itu kan surat Yasin. Tanzilal Azizil Ar-Rahim. Allah menurunkan Al-Quran dengan sifat Allah Aziz, Maha Perkasa. Yaitu apa? Dibawa oleh malaikat Jibril, ya dari Lauhil Mahfuz, disimpan di Baitus Sama, di atas langit bumi. Dan sudah tertulis, sudah tersimpan satu mushaf, satu kitab. Baik kiroatnya maupun rosemnya itu sudah tertulis dan tersimpan fi lauhil mahfuz. Bal huwa Qur'anul Majid fi lauhil mahfuz. Itu di lauhil mahfuz. Ya, berarti malam-malam ganjil. Karena Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, entah 21, 23, 25, 27 atau 29. Kemudian dengan sifat Allah Rahim, Maha Penyayang. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin menurunkan satu kitab kepada Nabi Muhammad. Nggak sanggup Nabi Muhammad. Maka dengan sifat Rahim, oleh malaikat Jibril diturunkannya dicicil ke Rasulullah SAW. Awal wahyu yang diturunkan dicicil dengan sifat Allah Rahim, yaitu tepat di tanggal 17 Ramadan. Itu pun hanya 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Dicicil selama 23 tahun. Nah, dan yang diturunkannya, tolong, bukan rosemnya. Jadi bukan berupa lembaran diturunkan dari langit. Tapi cara diturunkannya gimana? Hanya dengan kiroatnya. Jadi malaikat Jibril cuma bacain apa yang disampaikan oleh Allah dari ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan rosemnya, alif, ba, ta, sa, Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Sin Mim itu bukan dari malaikat Jibril. Tulisan rosemnya dari siapa? Itu adalah hasil karya manusia. Hasil karya dari ijtihad sang penulis wahyu, Zaid bin Sabit. Kalau kita sudah pahami ini, maka kita akan paham, oh berarti nih Al-Quran itu diturunkan ya di malam Lailatul Qadar dibawa oleh malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz ya, disimpan siap-siap di langit bumi. Itu di malam Lailatul Qadar. Sedangkan dengan sifat Allah yang Rahim dari langit bumi cuma di copy paste aja ke Nabi Muhammad. Namun antara Al-Qur'an dengan takdir semuanya disimpan di tempat yang sama, yaitu di Lauhil Mahfuz. Karena disimpan yang sama, maka Allah akan memuliakan. Sebab mengenang Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam itu juga menjadi malam merubah takdir 1 tahun. Nah, dan kita harus memahami cara interaksi kita dengan Al-Quran, memperingati nuzulul Quran yang 2 cara ini, berarti beda-beda. Karena pernah ada yang nanya sama saya, Ustazah, gimana sih? Katanya Lailatul Qadar malam ganjil, 10 hari terakhir. Iya betul. Berarti kan 21, 23, 25, 27, 29. Iya betul. Tapi kok kita memperingati nuzul Quran tanggal 17? Berarti kan antara 10 hari terakhir dengan tanggal 17 kan beda. 17 itu kan berarti 10 hari kedua, bukan hari ketiga. Oh, berarti kita ada yang miss di sini informasinya. Ya, kalau yang kita cari Lailatul Qadar itu karena Al-Quran yang diturunkan 1 mushaf. Dan kita mengenang peristiwa ini, maka disuruh mengejar Lailatul Qadar. Kenapa harus 10 hari terakhir di malam-malam ganjil? Harusnya ada satu hadis Rasulullah, nanti ada di file ini. Harusnya nih Rasulullah SAW itu udah dapat bocoran loh. Persisnya kapan? Udah dapat. Tanggal berapa persisnya Lailatul Qadar itu yang akan jadi 1000 bulan, itu yang akan diturunkan malaikat Jibril, harusnya Nabi Muhammad itu udah tahu. Tapi dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, apa kata Rasulullah? Gara-gara ketika Nabi Muhammad sedang dapat wahyu itu, ada 2 orang yang bertikai, lagi berantem, lagi ribut. Akhirnya apa? Dicabut kenikmatan informasi itu. Apa kata Rasulullah? Gara-gara Fulan dan bin Fulan itu sedang bertikai, sedang ribut, akhirnya apa? Allah membuat aku lupa tentang informasi tadi. Akhirnya udahlah kalau gitu kalian cari aja di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Ini jadi peringatan buat kita. Jangan sampai nih kita udah nyiapkan diri nih kepengen dapat Lailatul Qadar, tapi maaf. Di detik-detik malam-malam ganjil. Berarti apa? Kurang lebih besok nih hari Minggu, hari Ahad, itu kan siangnya tanggal 20.
malamnya 21. Hari Selasa siangnya 22, malamnya 23. Hari Kamis siangnya 24, berarti malam Jumatnya malam 25. Ingat-ingat, jangan sampai ribut sama suami, ribut sama anak. Ya, karena nggak ada ketahanan keluarga, akhirnya agenda iktikaf membuat jadi ribut. Suami asik dengan iktikafnya, suami asik dengan ibadahnya, sedangkan nggak membantu gimana istri mempersiapkan sahurnya. Ya, gimana nggak membantu anak-anak untuk dibangunkan juga beribadah. Akhirnya kan jadi ribut. Bapak mah begitu, tolongin dong itu. Abi mah begitu, ribut. Ya, maaf deh, gara-gara kamu ribut, naudzubillah min dzalik, akhirnya apa? Lailatul Qadar diharamkan di rumah-rumah kita. Nah, dan itu tadi kenapa di awal kita minta untuk ketahanan keluarga. Karena jangan sampai gara-gara kita ribut, akhirnya Lailatul Qadar diharamkan di rumah kita. Padahal kita hanya diminta untuk mencarinya di 10 hari terakhir. Sedangkan ketika turunnya tanggal 17 Ramadan, berarti apa? Kamu memperingatinya dengan hak yang berbeda, yaitu penuhi hak Al-Quran. Ya, dimulai tanggal 17 Ramadan turunnya surat Al-Alaq, nanti kan dicicil sampai 23 tahun. Surat yang terakhir adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian ayat hukum yang terakhir surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat yang paling terakhir 9 hari lagi Rasul mau wafat. Itu kan surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Kalau ternyata Al-Quran itu dicicil, berarti apa? Mengenang tanggal 17 Ramadan berarti kita mempersiapkan diri memenuhi hak Al-Quran. Apa hak Al-Quran? Hak Al-Quran itu pertama dibaca sampai hatam. Alhamdulillah nih kita punya agenda gerakan menghatamkan Al-Quran. Tapi hak Al-Quran nggak cuma dibaca sampai hatam. Hak Al-Quran itu merubah hidup Rasulullah. Sehingga Rasulullah karena khuluquhul Quran, ahlaknya Al-Quran. Berarti hak Al-Quran yang kedua sebagai huda, petunjuk. Kalau sebagai petunjuk berarti harus diamalkan. Kita punya agenda lagi nih nanti di Salimah ataupun dengan keluarga kita. Dan hak Al-Quran yang ketiga kan jadi karakteristik dijaga. Ada yang dijaga dengan hafalan, ada yang dijaga dengan qiraatnya, tajwidnya, ada yang menjaga dengan akhlaknya. Nah, dari sini berarti kita akan mempersiapkan, oh kalau begitu memuliakan diri kita dan keluarga kita di malam Lailatul Qadar, berarti kuncinya memuliakan diri kita dan keluarga kita dengan memenuhi hak-hak Al-Quran. Nah, dengan cara kita memperingatinya. Nah, masalah kemudian, aduh, yang orang yang haid, bagaimana? Terhalang dong kemuliaan dengan Al-Quran di malam-malam terakhir. Jangan sedih. Orang yang haid, orang yang nifas, kamu bisa tetap mulia dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang diturunkan dengan dua cara yang menyebabkan khilafiyah dalam masalah hukumnya. Kalau yang surat Al-Waqiah menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya bagi orang-orang yang bersuci, maka beda madhab. Ada yang mengatakan maksudnya Quran yang di sini adalah Quran yang di bumi. Itulah madhab Imam Syafi'i. Berarti tidak boleh disentuhnya baik rosemnya juga. Ini lembaran-lembaran kitabnya. Ya, kecuali orang yang tidak haid, tidak nifas, tidak junub. Gaza menyimpan Al-Quran mereka di dalam hati-hati mereka. Sehingga ketika mereka haid, mereka nifas, mereka nggak apa-apa, nggak nyentuh Quran, tapi tetap bisa akrab dengan Al-Quran. Karena mereka akan membacanya melalui hafalan-hafalan mereka. Nah kita ya kepinginnya lagi haid nggak baca Quran. Karena lagi haid. Tapi ya udah, bacalah dengan hafalan kamu. Oh my God, nggak punya hafalan. Kan ada hadisnya. Kalau baca trikul 3 kali katanya sama ya dengan menghatamkan Al-Quran. Itu mah namanya mencari yang gampang-gampang kan begitu.
Nah ini, tapi ada juga yang memahami bahwa Quran yang dimaksud, yang tidak boleh disentuh, bukan Quran yang di bumi, itu Quran yang di langit. Bal huwa Quranul Majid fi lauhil mahfuz. Berarti apa? Yang di bumi ini, lembaran-lembaran rosem ini bukan buatan, bukan dari malaikat Jibril, itu mah karyanya manusia. Itulah karyanya Zaid bin Sabit. Karena malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad kan sanukriuka dengan cara dibaca. Zaid bin Sabit yang ketika Rasulullah baca, dia menuliskannya dengan rosemnya, ya dengan tulisan bahasa Arab. Apakah yang ditulis sama Zaid bin Sabit sama dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Sama, karena dikonfirmasi setelah setelah Zaid bin Sabit selesai menulis, lalu kan Zaid bin Sabit membacakannya kepada Rasulullah, didengarkan apa yang ditulis oleh Zaid, dibaca oleh Zaid, lalu diperdengarkan sama Rasul, oh sama dengan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nah, jadi sama. Nah, dengan demikian, kalau yang memahami ini seperti madhabnya Imam Maliki, bahwa wanita yang haid, wanita yang nifas ya nggak apa-apa menyentuh Al-Quran. Namun apapun madhabnya, silahkan, jangan ribut. Karena gara-gara ribut nanti Lailatul Qadar malah diharamkan buat kita. Jangan ribut. Kalau saya mau ustazah tetap deh lagi haid, enggak saya nggak baca Quran, dari kecil saya dilatih kayak begitu, kayaknya nggak punya adab deh, kayaknya nggak punya sopan santun deh, kayaknya nggak nyaman. Nggak apa-apa. Anda boleh ketika haid nggak baca Al-Quran, tapi jangan jauhkan diri Anda ketika haid dari Al-Quran. Kenapa? Ada hak Al-Quran yang lain yang bisa kamu lakukan. Kamu masih bisa meraih kemuliaan dengan Al-Quran. Karena hak Al-Quran gak hanya dibaca. Hak Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Berarti apa? Kalian yang haid, yang gak mau baca Quran, berarti harus punya program. Yaitu apa? Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti kan kita harus mengamalkan. Harus paham dulu. Gimana cara memahaminya? Ada dua agendanya. Yaitu apa? Pertama kita baca terjemahan tapi secara tematik. Kumpulkan ayat-ayat tentang sabar, ayat-ayat tentang syukur, ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka. Dikumpulkan. Itu bagian dari memahami Al-Quran dengan cara terjemahan tematik. Ya, kayak gitu susah Ustazah. Ada aplikasinya. Ya, jangan bilang susah, udah ada aplikasinya. Ya, habis gimana ya, handphonenya nggak bisa download aplikasi Quran, giliran Shopee, giliran Grab, Gojek bisa. Giliran Al-Quran nggak muat memorinya. Berarti apa? Kita kan kepingin handphone ini kan yang paling bercahaya di dunia dan di akhirat. Nggak cuma bercahaya di dunia doang. Berarti apa? Handphone kita disiapkan sebagai petunjuk di dunia dengan Google Map-nya, dengan Grab-nya. Silahkan memudahkan fasilitasi di dunia. Tapi ya handphone kita juga kita gunakan untuk fasilitas akhirat dong. Ada dong aplikasi Qurannya. Nah, kalau untuk terjemahan yang tematik, saya sarankan adalah aplikasi Quran Al-Hadi. Karena di sana tidak hanya mengumpulkan ayat yang satu tema, tapi benar-benar di mapping secara sub pembahasan. Kemudian juga ketika hak Al-Quran sebagai petunjuk, gak cuma baca terjemahan. Kalau kepingin berurutan, berarti kita punya agenda baca tafsir. Ya, baca buku tafsirnya. Itu untuk memenuhi hak Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi jangan lupa ada hak Al-Quran lagi loh yang ketiga. Ya dijaga. Ada yang menjaga dengan hafalan. Ada yang menjaga dengan tajwid. Ada yang menjaga dengan akhlaknya. Karena khuluqunal Quran. Nah ini kunci yang harus kita pegang dengan Al-Quran. Kalau kita sudah pegang kunci itu, insya Allah akan berikan kemudahan kita untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yang lain. Ya, dengan cara kita sudah punya kuncinya, tinggal kita ketuk pintu-pintu langit dari rumah-rumah kita. Kenapa? Ya karena bisa jadi salah satu dari arti Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir 1 tahun. Yang dirubah, takdir-takdir buruk untuk dirubah dalam 1 tahun ini. Kenapa harus harus dirubah 1 tahun? Karena kita tahu banget deh lisan kita ini. Bisa jadi nasib buruk anak-anak kita gara-gara siapa? Gara-gara kita. Kita sih
yang merubah nasib anak kita menjadi buruk. Pantesan 10 tahun, 20 tahun, ya Allah kenapa ya kok anakku belum dapat jodoh. Habis sih dulu kamu lagi marah bilang sama anak kamu sih Mbak males banget sih kalau kamu kayak begini cuman makan tidur, nggak ringan tangan bantuin umimu. Nanti gimana kamu punya jodoh, gimana kamu punya rumah. Ya Allah, akhirnya apa? Jadilah anak itu tidak ada jodohnya. Habis sih 10 tahun, 20 tahun yang lalu kamu kenapa lagi marah bilang sama anaknya, ini kamu sih mas main gadget melulu, makanya tuh jadi matanya jadi tambah minnya jadi sakit, kamu jadi bodoh yang jadi susah banget kamu berprestasi, jadi males. Nasib buruk anak kita ya gara-gara lisan kita. Padahal 10 tahun, 20 tahun kok kenapa nggak berubah-berubah? Ya karena kamu nggak manfaatkan untuk merubah takdir anak kamu 1 tahun itu. Ya, di malam Lailatul Qadar. Tapi kan itu nggak bermaksud doa, Bu. Masa sih diaminkan? Ada malaikat yang tugasnya bukan mengaminkan doa. 6 penjuru malaikat ini yang takut kita. Karena dia nggak pernah konfirmasi ini lagi doa atau lagi ngutuk. Pokoknya tugas dia menjaga setiap kalimat yang terucap, setiap kalimat yang tertulis. Siapa itu? Malaikat kanan dan kiri, Raqib dan Atid. Cuma mendokumentasikan fulan ngomong ini. Malaikat muaqibat ada dalam surat Ar-Ra'd. Yang malaikat ini hanya melihat sinyal di langit. Kapan pintu langit terbuka? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kenapa berubah dan siapa yang merubah? Baca dari awal ayatnya. Lahum muaqibat, malaikat muaqibat. Yang begitu ngelihat sinyal, langsung semua kata-kata terangkat jadi doa, merubah takdir. Pas kita lagi ngomong, pas malaikat itu lewat. Orang tua kita kan dulu sering ngingetin, hati-hati ngomong, ntar malaikat lewat. Malaikat ini. Juga surat Az-Zariyat, malaikat yang di langit dan di bumi, malaikat Mikail yang akan menurunkan rezeki, menunaikan janji dari Allah. Ternyata apa yang dibawa oleh malaikat Mikail? Mislama annakum tamtikun. Persis seperti apa yang kalian ucapkan. Ya Allah, pantas dulu pernah ngomong kayak begini. Ya Allah, pantesan saya begini karena dulu orang tua saya ngomong begini. Ya Allah, bapak saya ngomong begini. Ayo kamu ingin rubah, yang penting kamu sudah punya kunci dengan Al-Quran, dan gara-gara Al-Quran itu menjadi mulia, maka rubahlah nasib kamu 1 tahun, yaitu di malam Lailatul Qadar. Karena takdir ini, yang takdir qadar adalah takdir yang bisa dirubah. Kalau takdir qadha nggak bisa dirubah, karena takdir qadha Allah sebagai hakim yang memutuskan. Berarti apa? Ya, umur kapan mati itu nggak bisa dirubah. Nasab ya itu nggak bisa dirubah. Jenis kelamin juga nggak bisa dirubah. Tapi takdir nasib bisa dirubah. Karena Allah hanya bikin ketentuan, Allah kasih jalan, Allah kasih syariat, Allah kasih kamu mata, telinga, kamu yang memilih jalan itu. Nasib kamu surga dan neraka, Allah sudah bikin ketentuan, kamu yang memilih. Pernikahan ini jodohnya siapa? Kan Allah kasih ketentuan. Ya, Allah sudah bikin peraturan ini loh dengan ta'aruf, dengan khitbah, ya kamu yang memilih jodoh kamu. Ya, cerai atau langgeng itu adalah nasib pilihan kamu. Husnul khotimah, sul khotimah itu pilihan kamu. Kamu beramal kebaikan sampai akhir, itulah husnul khotimah, itu pilihan kamu. Kamu maksiat jadi mantan kebaikan sampai mati, itu sul khotimah, itu pilihan kamu. Nah, yang ini yang akan kita rubah ya, dan momen itu adanya di 10 hari terakhir tepat ketika Al-Qur'an diturunkan. Itulah malam Lailatul Qadar. Berarti apa? Kita harus menyiapkan nih. Gimana caranya mempersiapkan? Dari awal ya kita sudah nawaitu, berazam, tekad, ingin dapat. Kalau memang ingin dapat berarti fokus. Jangan terpedaya dengan ciri-ciri alam. Gak usah. Ya kan? Jangan terpedaya dengan siapa sih orang yang dapat, gimana reaksinya, gimana tandanya. Gak usah. Itu adalah hal-hal gaib yang kita tidak pernah tahu, nanti kita malah tertipu, tergoda. Ya udah, yang penting yakin siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan kasih jalan. Siapkan doa orang-orang yang kita cintai. Ya, setelah agenda kita dengan Quran, siapkan doa orang yang kita cintai. Yang ingin kita rubah nasibnya 1 tahun. Dan redaksi doanya 1 tahun harus cerdas. Walaupun doanya itu untuk nasib 1 tahun, tapi manfaatnya bisa sampai unlimited tanpa batas. Manfaatkan waktu yang terakhir, yaitu sebelum subuh, di malam-malam terakhir, sepertiga malam terakhir.
ya sekitar jam 2 sampai sebelum subuh. Kemudian juga hindari pertikaian. Yang bolak-balik tadi, kenapa saya awal dengan ketahanan keluarga? Ini dia gara-gara ada yang bertikai. Nikmat Rasulullah mendapatkan informasi tepatnya kapan buat kita dicabut sama Allah. Ya, tolong tetap jaga kesucian. Walaupun haid tetap wudhu. Bukan untuk sholat. Kenapa orang yang haid itu wudhu? Ayat tentang wudhu ya bagi wanita yang haid itu dalam surat tentang ayat haid. Wudhunya kita agar Allah suka. Kalau Allah udah suka, Allah akan turunkan malaikat Jibril. Ya Allah akan menyuruh malaikat Jibril mengaminkan doa-doa kita, menyapa kita, mengucapkan salam buat kita sampai waktu fajar. Ini agenda ketahanan keluarga. Ya jangan lupa sekali lagi kuncinya adalah Al-Quran dan bertahanlah di sepertiga malam terakhir. Dan jangan lupa yang bisa itikaf, tapi yang tidak bisa itikaf, tetap jangan lupa kita lah IO di rumah-rumah kita sendiri. Jangan lupa istighfar di waktu menjelang subuh. Ini bukan subuhnya tapi menjelang subuh. Ya, menjelang subuh karena wabil ashar di waktu sahur. Udah sambil makan handphone kita disetel kalimat istighfar. Atau kalimat istighfar yang memang diperbanyak di bulan Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada di YouTube. Tinggal kita sambil anak-anak kita sahur sambil setel itu. Ya, dan ini doa istighfarnya. Jangan lupa doa terbaik dan ditutuplah ketika di waktu subuh anak-anak kita, keluarga kita diminta untuk menyiapkan sedekah. Nggak usah dulu kita kasak kusuk nyari orang mustahik, yang penting kita siapkan kotak infak. Kayak saya di rumah gitu, kita siapkan kotak infak. Ayo saling mengingatkan. Biasanya yang paling kecil tuh yang bontot itu, Umi belum infak. Oh iya, tolong dibantu uminya. Begitu waktu subuh itu infak. Agar di waktu subuh inilah infak seperti Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril menemuinya untuk khatam, dan Rasulullah SAW selalu melengkapi dirinya dengan dermawan dengan berinfak ya untuk kebaikan orang lain. Kita pun juga demikian. Ya moga-moga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita, menjadikan kita orang yang mulia dengan Al-Qur'an, dan juga menjadikan keluarga kita juga keluarga yang mulia dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.